Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hai Yuetian segera mengerti bahwa Han Li sedang bersiap untuk menangani semua tekanan dari situasinya sendiri, dan dia sangat berterima kasih saat dia bersujud kepada Han Li 2 kali berturut-turut. Setelah itu, Han Li menunjuk Silver Moon dan Daoist Xie, dan berkata, rekan Daoist Silver Moon dan rekan Daoist Xie ini, mereka harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti Anda memperlakukan saya. Datang dan beri hormat kepada mereka. Kami memberikan penghormatan kepada Senior Silver Moon dan Senior Xie. Qi Lingzi telah memperhatikan Silver Moon dan Taoist Xie, dan dia segera memberi hormat kepada mereka bersama murid-muridnya atas perintah Han Li. Silver Moon melambaikan tangan sambil tersenyum, sementara Taoist Xie mengangguk tanpa ekspresi. Ini Zhu Guo'er. Hehe, namanya hanya satu karakter yang berbeda dari Bai Guo'er, aku cukup terkejut juga saat pertama kali mendengar namanya. Namun, dia tidak ada hubungannya dengan Bai Guo'er. Sebaliknya, dia berasal dari tempat rahasia yang sangat sedikit orang ketahui. Saya akan memberi tahu Anda tentang spesifiknya nanti, tetapi untuk saat ini, yang harus Anda ketahui adalah bahwa dia akan berada di sisi saya untuk beberapa waktu, jadi perlakukan saja dia, seperti saudari junior biasa. Han Li memperkenalkan. Salam, Junior Sister Zhu, saya yakin Junior Sister Bai akan sangat senang bertemu dengan Anda, kata Qi Lingzi sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat sambil tersenyum. Saya kemungkinan besar harus tinggal dengan Senior Han untuk sementara waktu, saya harap kita akan rukun, kakak senior, kata Zhu Guo'er saat dia membungkuk ke arah Qi Lingzi dan Hai Yuetian. Setelah itu, Han Li diisi oleh Qi Lingzi dan yang lainnya tentang peristiwa yang terjadi selama pengasingannya, dan dia sangat tertarik pada mengapa pasukan iblis tiba-tiba mundur dari alam roh. Sayangnya, Qi Lingzi dan Hai Yuetian sama bingungnya dengan masalah ini. Yang dia tahu adalah bahwa gencatan senjata tiba-tiba diatur antara pasukan iblis dan panel tetua kota surga dalam, setelah itu pasukan iblis kembali ke alam iblis penatua tak lama kemudian. Selanjutnya, ras manusia dan iblis dapat memulihkan wilayah mereka yang hilang dengan sangat mudah, dan hanya sedikit makhluk jahat yang masih tertinggal, tidak mau pergi. Selama periode waktu ini, ras manusia dan iblis telah memfokuskan upaya mereka terutama untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kesengsaraan iblis, serta membasmi makhluk iblis yang tersisa, dan semuanya berjalan ke arah yang positif. Han Li mendengarkan dengan seksama deskripsi Qi Lingzi dengan ekspresi tenang, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Setelah Qi Lingzi menyelesaikan penghitungannya, Han Li berhenti sejenak dalam perenungan sebelum bertanya, jadi maksudmu dua makhluk tahap kenaikan besar dari dua ras kita tiba-tiba menghilang tidak lama setelah berakhirnya kesengsaraan iblis? Itu benar, Guru. Basis kultivasi kami cukup loyo, tetapi kami memiliki beberapa ikatan dengan murid dari beberapa tetua, jadi kami diberi tahu tentang situasinya setelah terungkap. Hilangnya kedua senior kemungkinan besar juga mengapa Pulau Suci berani memaksa kota Deep Heaven untuk menangani Junior High dengan cara yang begitu terang-terangan. Kalau tidak mungkin mereka begitu kurang ajar dan sama sekali mengabaikan hubungan antara guru dan dua senior, jawab Qi Lingzi. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat dia berkata, aku akan melakukan perjalanan ke Pulau Suci cepat atau lambat. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang harus kamu lakukan. Ada apa, Tuan? Saya pasti akan memberikan upaya terbaik saya, Qi Lingzi segera menjawab. Ini daftar barang untuk kamu lacak. Barang-barang ini sangat langka bahkan di seluruh alam roh, jadi meskipun kamu tidak bisa mendapatkannya, cari tahu keberadaan spesifiknya, dan aku akan mendapatkannya sendiri, Han kata Li. Iya, Tuan, Qi Lingzi setuju tanpa ragu-ragu. Ekspresi Taoist Xie sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang, aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan rekan Taois Silver Moon, perintah Han Li. Qi Lingzi dan Hai Yuetian secara alami tidak keberatan, dan mereka segera pergi dari ruangan. Zhu Guo'er juga meninggalkan aula dengan sikap penuh perhatian meskipun Han Li tidak memintanya pergi. Jadi, Han Li, Taois Xie, dan Silver Moon yang tersisa di aula. Silver Moon, apakah kamu mendengar senior Ao Xiao menyebutkan bahwa dia pergi ke suatu tempat sebelum keberangkatanmu? Han Li bertanya dengan ekspresi serius. Tidak, aku satu-satunya keturunan langsung kakek, jadi jika hidupnya terancam karena suatu alasan, maka dia pasti akan memberitahuku. Selain itu, tidak ada yang aneh tentang perilaku kakek sebelum kepergianku, Silver Moon menjawab, dan ekspresinya juga menjadi sedikit muram. Kalau begitu, sepertinya hilangnya kakekmu dan senior Mo pasti terkait dengan makhluk jahat. Kota Deep Heaven kemungkinan besar juga tidak mengetahui detail yang lebih spesifik, mungkin hanya Pulau Suci yang akan tahu sesuatu tentang ini. Itu sepertinya aku benar-benar harus melakukan perjalanan ke Pulau Suci, kata Han Li dengan sikap kontemplatif. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kakekku, kakak Han, kakek saya dan saya memiliki garis keturunan yang sama, jadi saya pasti akan merasakannya jika sesuatu terjadi padanya. Jika dia baik-baik saja, maka saya kira senior Mo Jianli juga tidak dalam bahaya, kata Silver Moon. Kakekmu dan senior Mo sama-sama makhluk tahap kenaikan besar, jadi tentu tidak mudah bagi mereka untuk jatuh ke dalam bahaya dalam keadaan normal. Saya hanya khawatir mereka mungkin telah jatuh ke dalam perangkap jahat dan terjebak di suatu tempat, tidak dapat melarikan diri. Lagi pula, menjebak sepasang makhluk tahap Grand Ascension lebih mudah daripada membunuhnya, kata Han Li dengan ekspresi prihatin. Ekspresi Silver Moon sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia masih cukup optimis. Kakek dan senior Mo keduanya sangat bijaksana dan berhati-hati, jadi aku yakin itu tidak akan terjadi. Mungkin aku terlalu memikirkan hal-hal. Aku akan bertanya kepada para tetua kota Deep Heaven tentang ini besok, mungkin mereka akan memiliki beberapa informasi tambahan untukku, kata Han Li saat ekspresinya sedikit mereda, yang mana Silver Moon mengangguk. Setelah itu, Han Li menoleh ke Taois Xie, dan berkata, Saudara Xie, saya sudah meminta murid-murid saya untuk melacak barang-barang yang Anda minta, tetapi sebelum saya mengumpulkannya, saya harap Anda akan terus membantu saya. Aku akan tetap di sisimu sampai kamu memenuhi persyaratanku atau sampai jelas bahwa kamu tidak akan mampu, jawab Taois Xie tanpa ekspresi, dan Han Li sangat senang mendengar ini. Han Li dan Silver Moon kemudian membahas beberapa kemungkinan alasan lain di balik hilangnya dua makhluk tahap Grand Ascension, tetapi semuanya sia-sia pada akhirnya, jadi mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan pensiun ke kamar rahasia masing-masing. Keesokan paginya, Penatua Gu, Biksu Buddha Jin Yue, dan hampir semua tetua kota langit jauh lainnya tiba di luar pagoda batu tempat tinggal Han Li. Setelah diberitahu tentang kedatangan mereka oleh Qi Lingzi, senyum tipis muncul di wajah Han Li. Tampaknya para tetua ini tidak pernah tidur semalaman. Kalau tidak, mereka tidak akan tiba sepagi ini. Qi Lingzi mengundang semua tetua ke aula atas perintah Han Li, dan pertemuan antara tetua dan Han Li dimulai. Percakapan yang agak tidak jelas terjadi antara pagi hingga siang hari, dan baru kemudian para tetua pergi dengan ekspresi berbeda. Tak lama kemudian, berita perkembangan Han Li ke Grand Ascension Stage akhirnya diumumkan secara resmi di kota Deep Heaven. Manusia dan iblis di kota awalnya tidak percaya setelah mendengar ini, tetapi ini segera diikuti oleh ekstasi, dan banyak dari mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat mereka turun ke jalan untuk merayakannya. Dengan tahap Grand Ascension baru di antara barisan mereka, kedua ras akan dapat memantapkan diri mereka di dalam alam roh selama puluhan ribu tahun ke depan. Selain itu,
Han Li telah mendapatkan reputasi gemilang untuk dirinya sendiri ketika dia berada di tahap integrasi tubuh, dan dia telah tinggal di kota Deep Haven selama beberapa waktu, dan ini membuat penduduk kota Deep Haven semakin gembira atas kesuksesannya, seolah-olah kesuksesannya adalah kesuksesan mereka juga. Sepotong berita ini menyebar seperti api liar ke seluruh wilayah manusia dan iblis, dan tentu saja, terungkap juga bahwa upacara perayaan tahap Grand Ascension akan diadakan di kota Deep Haven dalam setahun. Setiap orang yang menerima informasi ini sangat heran, dan mereka dengan cepat bergegas untuk memverifikasi keasliannya. Setelah memastikan bahwa ini semua memang benar, utusan segera dikirim dengan semua kekuatan ke kota Deep Haven, menyatakan konfirmasi bahwa mereka akan menghadiri upacara tersebut. Adapun beberapa kekuatan yang terletak terlalu jauh dari kota Deep Haven, mereka sudah mulai menyiapkan hadiah ucapan selamat dan memilih perwakilan yang cocok untuk dikirim ke upacara. Dengan demikian, dalam waktu singkat hanya beberapa bulan, hampir semua orang di ras manusia dan iblis telah mengetahui tentang kultivator Grand Ascension baru ini, serta upacara perayaan yang akan segera diadakan. Bahkan ras terdekat, termasuk ras roh dan ras yaksa, menegaskan bahwa mereka juga akan mengirimkan utusan untuk menghadiri upacara tersebut. Satu-satunya reaksi yang agak aneh datang dari Pulau Suci, mereka tampaknya sedikit acuh terhadap acara tersebut dan tidak berusaha untuk mempromosikannya. Selain dari berbagai kekuatan dan ras asing di dekatnya, banyak kultivator lepas yang sangat terkenal dari ras manusia dan iblis juga keluar dari pengasingan dalam persiapan untuk menuju ke kota Deep Haven. Itu adalah konvensi umum bahwa semua makhluk tahap kenaikan agung baru akan mengadakan ceramah selama upacara perayaan mereka, mengungkapkan pemikiran dan pengalaman mereka saat maju ke tahap kenaikan agung. Ini tentu saja merupakan kesempatan yang sangat langka bagi mereka yang bersiap untuk terobosan tahap Grand Ascension, atau telah dibingungkan oleh kemacetan selama ribuan tahun. Mungkin mendengarkan pengalaman Han Li akan memberi mereka katalis terakhir yang diperlukan untuk membuat terobosan. Bagaimanapun, hal serupa telah terjadi selama beberapa upacara perayaan panggung Grand Ascension sebelumnya. Bagi seorang manusia, 1 tahun adalah periode waktu yang bisa disebut tidak pendek atau panjang, tetapi bagi beberapa kultivator yang terus-menerus mengasingkan diri, 1 tahun mirip dengan kedipan mata. Sejak berita upacara perayaan tahap Grand Ascension Han Li diumumkan, para kultivator di daerah terdekat segera mulai berduyun-duyun ke kota Deep Haven. Seiring waktu berlalu, semakin banyak kultivator tiba di kota, termasuk makhluk iblis yang kuat yang datang dari jauh. Beberapa kultivator memasuki kota Deep Haven, sementara yang lain membuat penginapan sementara di pegunungan dekat kota. Pada bulan terakhir menjelang upacara, bahkan lebih banyak kultivator bergegas ke kota, dengan lebih dari 100.000 pendatang baru hampir setiap hari, dan sebagai hasilnya kota menjadi sangat hidup dan ramai. Beberapa kultivator memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari orang lain dan menjalin hubungan, atau mendirikan semua jenis pasar kecil untuk menukar sumber daya yang mereka butuhkan. Adapun kota Deep Haven sendiri, akan mengadakan lelang resmi hampir setiap minggu sekali. Selama pelelangan ini, semua jenis barang langka sering dipresentasikan, dan bahkan para tetua kota mendapat manfaat besar dari pelelangan ini, mendapatkan banyak obat roh dan barang eksotis lainnya yang sebelumnya tidak dapat mereka dapatkan. Beberapa hari sebelum dimulainya upacara, para kultivator yang tinggal di pegunungan terdekat juga mulai memasuki kota secara massal. Kota Deep Haven sangat besar, tetapi dengan gelombang pendatang baru yang begitu besar, itu menjadi sangat ramai. Kelebihan populasi tiba-tiba menjadi masalah, dan bahkan ada beberapa kultivator yang tidak dapat menemukan tempat tinggal. Panel tetua kota Deep Haven segera menangani masalah ini dengan membuka beberapa pagoda batu yang dihuni oleh penjaga kota, serta beberapa ruang rahasia bawah tanah, sebagai penginapan tambahan.
Selain itu, mereka juga membangun beberapa paviliun sementara untuk para pendatang baru untuk tinggal di beberapa sudut kota yang terpencil, dan baru pada saat itulah mereka dapat menyelesaikan masalah penginapan yang tidak mencukupi. Tentu saja, karena peningkatan populasi yang sangat besar dan spontan, semua jenis masalah dan keresahan mulai muncul di kota, tetapi majelis tetua sangat proaktif dan dengan cepat menyelesaikan semua masalah ini satu demi satu. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin mereka semua diizinkan menghadiri upacara tersebut. Faktanya, kemungkinan besar hanya kurang dari 1% dari semua orang yang datang dapat hadir. Dengan demikian, sebagian besar dari mereka telah tiba di kota untuk menemukan peluang bagi diri mereka sendiri karena kumpulan besar kultivator tingkat tinggi kemungkinan besar tidak akan muncul lagi selama ribuan tahun. Selama seseorang tetap waspada, mungkin mereka bisa menemukan master yang kuat, atau bergabung dengan sekte terkenal, atau menukar barang yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang menghadirkan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ini, saat masih sangat pagi, platform putih murni setinggi lebih dari 100 kaki telah muncul di alun-alun tanpa batas di pusat kota surga dalam. Ada benda tak dikenal yang tingginya sekitar 30 kaki di peron, tersembunyi di bawah selembar kain emas, dan ada seorang pria berotot setengah telanjang berdiri tanpa ekspresi di sampingnya. Area di dekat peron dikelilingi oleh puluhan ribu penjaga yang mengenakan baju besi dengan warna berbeda, dan bahkan para tetua kota Deep Haven termasuk di antara para penjaga ini. Semua orang melihat ke langit, di mana matahari baru saja mulai terbit, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tak lama kemudian, sinar matahari pertama akhirnya muncul di kejauhan. Sudah waktunya, pukul belnya. Elder Gu menginstruksikan saat dia berbalik ke arah pria berotot di peron. Iya, pria berotot itu memberikan tanggapan tegas sebelum melangkah maju dan merobek kain emas itu, memperlihatkan lonceng perak raksasa yang mewah dan misterius dengan rune roh 5 warna yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh permukaannya. Pria itu kemudian membuat gerakan meraih dengan tangannya yang lain, dan palu emas panjang yang panjangnya sekitar 10 kaki muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia meraih batang palu dengan kedua tangan, lalu tiba-tiba memukul bel raksasa dengan palu emas. Serangkaian lingkaran cahaya perak segera meletus dari kepala palu emas, menyebar ke segala arah. Di dalam cahaya perak, rune roh 5 warna pada bel raksasa tampaknya telah hidup, terbang dari bel dan menari di sekitar seluruh platform batu giok. Awalnya, bunyi bel tidak terlalu keras, tetapi semakin jauh gelombang suara itu bergerak, semakin keras jadinya, jadi semakin jauh seseorang berdiri, suaranya semakin memekakkan telinga. Dengan demikian, bunyi lonceng langsung terdengar jelas di setiap sudut kota. Awalnya, orang tidak memperhatikan suara ini. Namun, saat lonceng berbunyi satu demi satu, ekspresi semua orang mulai berubah, dan bahkan ada beberapa yang langsung berseru, lonceng gemetar langit sedang dibunyikan. Upacara telah dimulai. Banyak orang segera bergegas keluar ke jalan, memanggil beberapa kenalan sebelum berbondong-bondong ke tempat asal lonceng. Namun, sebagian besar kultivator yang tiba di kota tidak memiliki basis kultivasi yang maju, dan mereka tetap tinggal di tempat tinggal mereka dengan ekspresi kecewa. Hanya setelah total 81 lonceng berbunyi barulah suara berhenti tiba-tiba, dan pada titik ini, beberapa yang tinggal di dekat alun-alun telah tiba. Senyum tipis muncul di wajah tetua Gu saat melihat ini, dan bibirnya bergetar saat dia mengirimkan suaranya ke seseorang. Serangkaian formasi cahaya putih segera menyala di sekitar alun-alun, dan bahkan lebih banyak penjaga lapis baja muncul untuk mengelilingi seluruh alun-alun, untuk sementara menahan para kultivator yang datang ke lokasi. Kehadiran begitu banyak penjaga lapis baja secara efektif mencegah siapapun untuk mencoba menerobos ke depan, dan pada saat yang sama,
penjaga lapis baja di dekat peron mengubah formasi mereka untuk membuka sekitar selusin bidang tanah kosong. Sekitar selusin formasi teleportasi sementara muncul di tengah petak tanah ini, dan beberapa kultivator yang tiba di tempat kejadian tercerahkan saat melihat ini, sementara yang lain masih bingung. Senior Han harus segera siap, kan? Mungkinkah dia tidak dapat menyelesaikan hal itu tepat waktu? Jika demikian, upacaranya harus ditunda, kata peri Silverlight dengan sedikit gelisah karena semakin banyak orang mulai berkumpul di sekitar alun-alun. Kekuatan seorang kultivator Grand Ascension tidak dapat diduga oleh orang seperti kita. Senior Han menginstruksikan kita untuk menunggunya di sini setahun yang lalu, dan saya yakin dia tidak akan terlambat, Tetua Gu menjawab sambil tersenyum. Masalah sepele seperti itu tentu saja tidak akan bisa mengalahkan tahap Grand Ascension seperti Senior Han, tetapi sebelum kepergiannya, Senior Han mengambil hampir sepertiga dari persediaan kota kita. Meskipun dia hanya mengambil bahan penyempurnaan alat yang sangat biasa, itu masih jumlah yang mengejutkan, kata Penatua Yan dengan senyum masam. Hehe, mungkin begitu, tapi seperti yang kamu katakan, itu hanya bahan biasa, jadi kita akan bisa mengumpulkan lebih banyak dari waktu ke waktu. Jika kita bisa meninggalkan Senior Han dengan kesan yang baik tentang kota kita, maka itu bahan akan menjadi harga yang sama sekali tidak masalah untuk dibayar, Penatua Gu terkekeh menanggapi. Memang, Saudara Gu, sepertinya kau masih yang paling memiliki pandangan jauh ke depan di antara kita semua, kata Biksu Buddha Jin Yue sambil tersenyum. Di dalam pagoda batu tertentu, Han Li saat ini duduk dengan matanya, tetapi tubuhnya seluruhnya diselimuti lapisan api emas keunguan. Mengikuti akhir dari 81 lonceng, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia akhirnya membuka matanya saat senyuman muncul di wajahnya. Aku membuatnya tepat pada waktunya, barang itu baru saja disempurnakan sepenuhnya, dan bisa digunakan selama upacara. Begitu suaranya menghilang, Han Li membuat segel tangan, dan api keemasan keunguan di sekujur tubuhnya memudar. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, di dalamnya terdapat miniatur gunung 3 warna yang tidak jelas yang tampaknya bukan objek yang substansial. Han Li dengan cepat menilai gunung mini itu, dan ekspresi senang muncul di wajahnya saat dia mengarahkan jari ke objek itu. Cahaya menyilaukan segera meletus dari miniatur gunung, dan tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus puluhan ribu kaki di atas alun-alun di pusat kota Deep Heaven, diikuti oleh gunung kecil 3 warna yang ukurannya hanya beberapa inci muncul. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya kemudian meletus di atas permukaan gunung, dan itu mulai meluas dengan cepat, membengkak hingga berukuran lebih dari 1000 kaki hanya dalam beberapa kilatan, sambil memancarkan aura yang menakutkan. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di dekat gunung, dan Han Li tiba-tiba muncul. Dia menatap kerumunan orang yang berkumpul di sekitar alun-alun, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke gunung 3 warna di depan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang menghilang ke gunung dalam sekejap. Gunung 3 warna raksasa mulai berputar di tempat, dan rune 3 warna di permukaannya melonjak dalam hiruk-pikuk sambil melepaskan aura yang tangguh. Tiba-tiba, ledakan keras yang mirip dengan gemuruh guntur terdengar, dan semua ki asal dunia di seluruh langit melonjak hebat sebelum menyatu ke alun-alun sebagai aliran cahaya 5 warna. Cahaya perak cemerlang terpancar dari permukaan gunung 3 warna, menyerap semua ki asal dunia, di mana ukurannya membengkak secara drastis.